Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Di sini udah ada Chester dan di belakangnya udah ada tas dari Rhino-Walk yang 10 liter yang sebenarnya udah dibahas sekitar 1 tahun lalu sih ya. Nah, bahasan kita kali ini bukan soal tas Rhino-Walk yang itu, tapi soal yang ini teman-teman. Rhino-Walk 20 liter. Nah, kalau teman-teman penasaran, jangan kemana-mana, lanjutin lagi nonton videonya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut bahas soal Rhino-Walk-nya, seperti biasa karena ini di kosan dan ini jalanan umum, gue mohon maaf kalau misalnya nanti banyak sound motor balap yang masuk ya teman-teman. Karena ini jalanan lagi rame banget. Nah, ke bahasan awalnya nih. Aduh, agak susah juga ya megangnya. Ke bahasan awal soal tas Rhino-Walk 20 liter. Jadi kan sebelumnya gue udah punya yang 10 liter. Cuman kebetulan karena kemarin akhir tahun itu gue sama teman-teman gue mau touring ke Dieng, dan kayaknya kalau pakai yang 10 liter nggak cukup, kalau bawa tas digendong wah pada terbang. Kalau misalnya pakai tas di punggung kayaknya bakal pegel juga, jadi gue putusin buat beli ini nih teman-teman, Rhino-Walk yang 20 liter. Nah, secara umum kita taruh aja kali ya. Nah, secara umum si Rhino-Walk ini dia desainnya sama ya teman-teman. Di sini ada hook buat ke kanan kiri. Terus di sini juga ada hook juga buat yang depan, nutup nutup buat kompartemen utama. Terus di sebelah sini juga ada kanan kiri buat kompartemen utama juga. Nah, bedanya adalah kalau yang di 20 liter ini, dia ini ada beberapa aksesoris tambahan. Pertama ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah disediain kaitan sama buat ngiket tali ya. Gitu. Ini ada 4 titik, 1 2 3 4. Nah, terus di sini juga ada kayak semacam hook juga ya. Ini ada juga di atas bawah ada 4 titik, 1 2 dan di atas juga 3 4 gitu. Selebihnya masih sama sih ya kayak yang 10 liter. Jadi bahan utamanya ini dia polyester, masih sama-sama waterproof dan sistemnya juga sama. Di dalamnya itu ada semacam lapisan dry bagnya lagi warna kuning, dan itu bisa dilepas pasang kalau misalnya teman-teman mau nyuci gitu sih. Nah, terus fungsi dari perintilan-perintilan aksesoris tadi tuh sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama nih, karena si Rhino-Walk ini bisa dikombinasi ya dengan berbagai ukurannya. Jadi ada 3 ukuran, 10 liter, 20 liter, 30 liter. Nah, untuk yang 20 dan 30 liter, dia ini udah nyediain semacam pengikatnya gini buat kalau misalnya mau dikombinasi, dan kita akan bahas nanti pemasangannya ada gitu. Ini buat ngiket tas Rhino-Walk-nya ke atas atau ke samping gitu ya. Nah, untuk yang perintilan 2 ini, kaitan di depan belakang atau atas bawahnya ini kita bisa dijadiin semacam tas punggung teman-teman. Jadi nanti dapat talinya 2 nih, kayak tali di sini ya. Nah, ini kan tinggal dicetekin doang nih ke sini. Kayak misalnya cetek di sini udah. Nah, di sini masuk. Terus teman-teman lanjut ke bawah lagi. Nah, ini kan masuk nih. Kalau misalnya satu doang oke, jadi tas lempang miring gitu. Cuman kalau misalnya dua-duanya, ini bisa teman-teman jadiin backpack ya. Gitu sih teman-teman. Nah, untuk kelengkapannya sendiri relatif sama ya teman-teman, antara yang 20 dan yang 10 gitu. Jadi pertama kita tadi dapat yang ini nih. Tali yang buat dijadiin tas lempang atau tas punggung, ini kita dapat 2 karena ini hooknya ada 2 kanan kiri. Terus lebihnya sih sama ya, kita dapat pengikat yang buat ke hooknya, ini dapat 4 piece. Terus kita dapat hook yang ada pengaitnya dan ada cetekan ke tasnya. Ini kita juga dapat 4 ya teman-teman, nih buat dicetek ke sini gitu, nanti dikaitin. Ini dapat 4. Selebihnya udah sih, nggak ada yang dapat spesial lagi, paling dapat brosur untuk instruksi penggunaan, susunannya ada kayak gimana aja gitu sih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangannya teman-teman. Jadi di sini udah siap si tali pengikatnya, ini ada 4 bagian, ada 4 titik pengikat. Nah, ini untuk detail pemasangannya teman-teman bisa nonton video yang ada di kanan atas ya, karena ini udah gue bahas lengkap sebelumnya. Jadi ini udah siap. Bedanya adalah di sini ini gue tambahin
tali roper ya teman-teman, dari jaring kambing gunung. Ini fungsi banget, dan jelasnya nanti gue sertain gambarnya di mana gue selipinnya di bagian rangka gitu ya. Jadi ini fungsinya buat ngikat si tasnya biar lebih kokoh gitu. Nah, pertama ini yang kita siapin adalah si tas Rhenowalk yang 20 liter ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin, di sini kan di depan ada kaitan kayak gini. Nah, ini teman-teman lepasin. Kalau di R25, karena di sini ada buat pengikat jok ya, ini teman-teman masukin ke sini, talinya diselipin, dibuat maju dikit posisinya sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Kalau gue sih biasanya segini ya, karena di sini posisinya paling enak. Ke punggung dia nggak ganjel, tapi kita bisa pakai buat cenderan gitu ya. Nah, ini diikat. Nah, kenapa sih harus diikat, diselipin di sini? Karena kalau misalnya nanti amit-amit ada apa-apa, ini dia masih bisa ngikat nih teman-teman tuh. Jadi dia ngikat ke motornya sebagai tambahan pengikat lah gitu. Nah, terus ini udah beres. Habis itu kita ngikat ke bagian hook sininya nih teman-teman, ke 4 titik ini. Pakai yang kayak gini. Nah, ini kita panjangin dulu biar pas. Sama kita kaitin kayak gini, ngaitinnya udah cukup. Nah, kalau gue biasanya ini diselipin ke dalam sini teman-teman, baru kita klik ke atas. Nah, habis ini kita tahan dikit, baru tarik ini nih, segampang itu. Nah, kenapa sih harus di bawah si pengikat ini gitu ya? Jadi fungsinya ketika nanti teman-teman butuh buat ngebuka tas, nah ini bisa dibuka tanpa ngebuka iketannya gitu teman-teman. Nah, ini klik, satu udah oke, baru kita pasang yang belakangnya dulu gitu ya. Nah, untuk pemasangannya juga ini jangan langsung dikencengin yang kenceng banget ya teman-teman. Ini kita usahain buat masuk dulu 4-4-nya, baru nanti kita kencengin sesuai kebutuhannya masing-masing gitu, biar nanti imbang kanan kiri depan belakangnya gitu. Kita lanjut ke bagian kirinya. Nah, untuk yang kiri kurang lebih sama, jadi kayak tinggal dikaitin terus diikat. Nah, kalau misalnya 4-4-nya ini udah, teman-teman baru bisa kencengin nih kayak gini aja, tinggal agak ditarik ke atas, baru tarik ke samping. Nah kayak gini teman-teman. Yang depan juga sama, agak dikatasin dulu baru ditarik kanan kiri. Nah, ini dia udah ngikat secara kenceng nih harusnya kan gitu. Cuman seperti yang udah dibahas di video yang lalu, kalau di R25 ini karena titiknya kayak gini ya teman-teman, nggak bisa rata depan belakang, jadi yang belakang ini agak maju ke depan. Masalahnya tuh ada di sini nih, di belakangnya tuh dia agak-agak goyang gitu ya gitu. Cuman nggak masalah karena nanti ada solusinya juga gitu. Nah, kalau misalnya yang ini udah selesai, ini talinya misalnya udah kita rapihin ya, kita rapihin dulu, kita masukin ke sini nih, ke pengaitnya biar nggak berantakan dan biar talinya nggak gampang kendor juga ya gitu. Baru kita lanjut ke tas yang kecilnya. Nah, sekarang kita lanjut pasang ke tas yang kecilnya. Sebenarnya prinsipnya sama kayak masang yang tadi, tinggal di hooknya dikaitin, terus kita kencengin gitu ya. Nah, ngaitin hooknya di mana? Untuk pengait hooknya itu ada di sini teman-teman. Nah, jadi sini kan ada 3 macam ya, ada yang kecil, ada yang gede kayak hook yang di bawah, pengait yang di bawah, terus di sini ada yang buat ngikat tas samping. Nah, ini kita pakai yang di tengah nih teman-teman. Jadi kita langsung mulai pasang aja ya. Jadi lebih enaknya kita selipin dulu sampai ke atas, baru kita kaitin ke yang bawahnya. Ya, kalau udah ngait ke bawah, baru kita tarik kayak gini. Terus diklik. Nah, ini biarin dulu, kita ngaitin ke yang belakangnya juga. Yang belakang juga sama. Pilih yang tengah, kita kaitin dulu. Kita klik. Nah, baru kita ikat kayak gini. Gitu. Untuk yang kiri juga kurang lebih sama ya teman-teman, ada 2 lagi kanan kiri, jadi kita samain. Nah, jadi ini udah kepasang ya teman-teman, 4-4-nya udah ngait, sisanya udah tinggal kita kencengin aja kayak gini gitu. Kita kencengin
angkat tarik sampai misalnya udah dirasa cukup kenceng ya. Nah, baru kita iket-iketin lagi nih si pengaitnya. Kan rapi, ini bisa teman-teman masukin ke sini. Yang kiri juga sama kurang lebih, kita rapiin juga. Nah, sebenarnya secara prinsipnya Rhino Walk ini udah beres ya teman-teman. Jadi udah ada 4 iketan untuk yang bawah, masing-masing 2 di kanan kiri, dan yang atas juga sama, 2 di kanan kiri. Untuk yang cara gua di sini ada additional 1 yang ikat ke jok motor gitu ya. Jadi di bawah 5 titik, di atasnya ada 4 titik. Nah, cuman kalau dari pengalaman gua, misalnya yang 10 liter doang, karena yang belakang ini ojol-ojolakan gini, ini lama-lama si pengikat ini suka kendor sendiri teman-teman. Jadi untuk mengakalinya, ini gue tambahin tali roper ini, diikat sampai ke atas, terus kita ikat gini, kita selipin gini. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini tinggal kita selip-selipin aja biar rapi, biar nggak keluar-keluar talinya. Nah, ini udah rapi, udah enak dilihat. Terus dia kuat juga nih. Kalau misalnya kita angkat gini, ini kuat banget sih gitu. Jadi beginilah pemasangannya yang 20 liter ditambah 10 liter ya. Kalau misalnya teman-teman butuh tingkat double deck gitu kayak gini, ya kurang lebih pemasangannya kayak gini. Lebih aman ditambah tali roper kayak gini ya. Biar lebih enak lah perjalanan ya. Nggak perlu tiap kali berhenti ngencengin tas. Kalau kayak gini asli lebih enak teman-teman. Ini dia udah kepasang teman-teman si tas Rhino Walk kombinasi 20 dan 10 liter ya. Jadi kalau dipasang di motor sport ya kurang lebih kayak gini sih ya teman-teman, kayak bawa tas cuman yang masih rapih gitu kelihatannya. Dan looknya simple sih ya, jadi dia emang nggak banyak perintilan-perintilannya, jadi ya emang rapi aja nih kalau misalnya kita kelilingin. Gede banget sih emang, cuman masih tetap rapi. Nah untungnya karena dia rapi, jadi si lampu masih kelihatan gitu kan, lampu rem kelihatan jelas, terus ke body juga dia nggak terlalu ngambai ke kanan ke kiri ya, bahkan dia hitungannya slim ya teman-teman. Ini tas segini, bodi samping segini, sisi sini juga sama tuh, bodi sampingnya masih lebih keluar. Mungkin ya emang di belakang doang nih agak offset dikit lah ya, cuman menurut gua lebih aman karena untuk manuver lebih apa ya, nggak terlalu ganggu orang lah. Karena kan biasanya kalau pakai box yang ada bracketnya ke belakang lagi tuh kan, ya menurut gua sih agak kurang enak karena pertama lampu belakang jadi suka ketutupan, terus yang kedua untuk manuver kita tuh lebih harus maju ke depan dulu baru belok, karena kalau misalnya kita belok kayak bawa motor biasa, si boxnya itu suka nyangkut sama spion orang-orang gitu. Ini gue sering banget ngalamin gitu ya, misalnya lagi di macet atau lagi di jalanan ibu kota, terus ada motor pakai box belakang gitu ya yang gede banget, itu dia nyelip, main asal nyelip kayak motor biasa. Nah itu spion gua, stang gua tuh sering kena banget sama si boxnya, dan itu bahaya banget sih. Jadi menurut gua ya kalau untuk manuver yang kayak gini lebih asik, lebih simple, lebih asik, lebih aman buat orang-orang di sekitarnya juga gitu. Dan menurut gua segini yang nggak ganggu banget sih, bahkan kelihatannya looks-nya jadi motor touring banget ya gitu, dan masih rapi. Jadi untuk tampilan nggak ada masalah sih ya teman-teman. Nah pertama kita akan bahas soal practicality-nya gitu, muat seberapa banyak sih kombinasi 20 sama 10 liter ini. Nah ini asli muat banyak banget teman-teman. 20 liter ini secara angka gitu ya, mungkin teman-teman ngebandingin 10 liter ke 20 liter kayaknya cuma 2 kalinya, kayak mungkin ini ditumpuk 2 gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman, 20 liter tuh beneran gede banget. Ini lebih dari 10 liter ditumpuk 2 gitu. Dan ini kapasitasnya muat banyak banget. Kemarin gue berangkat ke Dieng itu rencana 3 hari. Jadi gue bawa baju itu setelan buat 3 hari. Celana jeans, terus sarung, sejadah kecil. Bahkan pas berangkat gue bawa aqua botol minum 1,5 liter di sini.
ini masih muat banget teman-teman. Kayaknya itu juga nggak kepake semua bajunya. Jadi kayak gua rasa ini dengan setelan 20 liter ini bisa muat baju buat touring sekitar 5 hari sampai 7 hari kali ya. Tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Jadi anduk, baju ganti dan lain-lain tuh udah masuk semua di sini. Nah, di atas di sini kemarin gua taruhin jas hujan sama sendal jepit gitu ya, sama beberapa perlengkapan yang gua butuh keluarin cepet lah gitu. Jadi ini secara practicality untuk barang bawaannya ini bisa banyak banget ya teman-teman. Dan ketika penggunaannya kayak yang tadi udah dibilang, kalau misalnya nih lagi di jalan gitu, teman-teman butuh ngeluarin sesuatu gitu, misalnya masuk angin, mau ngeluarin tolak angin ada di sini. Ya udah teman-teman tinggal buka di sini, buka kanan, buka kiri, udah kebuka, selesai. Bisa di ini lagi gitu ya. Nah, ini kita cetekin dulu lagi ya biar rapi. Nah, kayak gitu aja gitu. Jadi emang sesimpel itu untuk misalnya ngambil barang buat ngapain ya, sesimpel itu. Teman-teman nggak perlu ngerubah-rubah apa-apa lagi gitu. Terus juga secara kompartemen ini practicality-nya dapet banget. Jadi total di masing-masing Rhino-Walk ini ada 3 kompartemen ya. Pertama di atas ini yang sleting, terus kompartemen utama, terus di bawah yang ada jaring-jaringnya itu. Ya teman-teman bisa nyelipin sesuatu lah di situ. Jadi ini udah ada 3 kompartemen dan penggunaannya itu gampang banget teman-teman. Kayak yang di atas ya tinggal buka sleting, terus yang ini tinggal buka cetekan kayak gitu doang. Modelnya digulung ya, nggak ada sleting lagi di dalamnya. Jadi gampang banget buat bongkar pasang gitu sih teman-teman. Jadi secara penggunaannya ya Rhino-Walk ini dipakai pas di atas motor gampang, buat packing awal gampang, buat di penginapan teman-teman mau beres-beres unpacking atau packing lagi ya gampang juga gitu. Nah, terus sekarang kita bahas soal comfortability gitu. Jadi kayak kenyamanannya gimana sih ketika ini dipakai gitu ya. Jangan sampai nih kita udah nyusun rapi-rapi, bawa banyak, ketika naik motor malah jadi ganjel atau jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, kemarin ini gue udah ekspektasi kalau misalnya, aduh ini kayaknya bakal sering-sering ngencengin tali hooknya ini nih, pengikatnya gitu. Apalagi jalanannya nggak bisa diprediksi kan, banyak jalanan jelek misalnya atau yang bumpy gitu. Apalagi kalau misalnya ngiket tas di ekor, kalau ada bumpy kan ya otomatis tasnya ikut kelempar juga kan gitu. Nah, tapi ternyata ini nyaman banget teman-teman. Pertama kita bahas dari kekuatan si talinya ini, pengikatnya ini kuat banget. Jadi dari beberapa kali berhenti, gue jarang banget buat ngencengin ulang si talinya gitu. Jadi kayak sering banget gue berhenti kayak cuman buat ngecek, oh ternyata masih keiket nih, ternyata si hooknya ini masih pada nempel nih gitu. Nah ini karena bantuan dari si tali roper ini ya teman-teman. Ini sangat dibantu banget buat diikat di belakang gini. Jadi walaupun ininya goyang-goyang tuh, dia tetap kokoh. Si hooknya tetap ngikat depan belakang, atas bawahnya dia tetap ngikat. Jadi bener-bener ngebantu banget, nggak perlu sering-sering ngencengin tas lah. Cuman itu dengan catatan. Catatannya adalah kondisi tas Rhino-Walk-nya ini teman-teman, kalau bisa packingnya tuh ngebuat jadi rapih bentuk kotak gini ya teman-teman. Jadi kalau bisa diisi full dah. Kayak misalnya ini aja gue agak bingung sih, tadi mau bikin video diisi apa aja biar bisa kelihatan kotak kayak gini ya, seenggaknya menyerupai kotak lah gitu. Karena kalau misalnya enggak, ini nanti kan dia kalau ngiket tuh dia makin lama makin neken gini ya. Nah kalau lembek gini nanti ya tas temen-temen yang iketannya jadi gampang kendor gitu sih. Jadi lebih baik kalau bisa diusahakan packingannya yang rapi biar sampai bentuknya kotak kayak gini gitu. Nah terus lanjut lagi ketika dipakai naik motor gitu ya, ini asli enak banget teman-teman. Kayak kalau lagi settingan awal ya oke lah punggung nggak kena, cuman catatannya adalah ketika ada jalan jelek ini kanan kiri dia nggak geser, cuman dia gesernya jadi maju ke depan gini teman-teman. Apalagi kalau misalnya barang bawaannya makin berat ya, dia tiap kali kita ngerem kayak gini atau ada gejlugan aja itu pasti mundurnya ke depan, yang mana nggak masalah juga sih, daripada mundurnya ke belakang kan yang mending mundur ke depan. Cuman ya jadi kena punggung kita aja sih, lama-lama jadi nempel sama punggung gitu. Tapi nempelnya juga nggak yang bikin pegel atau bikin gimana-gimana ya, masih fine-fine aja selama jalannya ya rusaknya kecil gitu. Karena kemarin yang cukup mengganggu adalah ketika turun dari tol Kahyangan
menuju Bawang, yaitu jalan alternatif, itu turun banget dan jalannya jelek banget, banyak titik jeleknya gitu ya, bumpy. Ini karena nempel sama punggung, terus ini goyang-goyang, ini jadinya bikin punggung agak kesemutan aja sih. Cuman ya selebihnya nggak masalah. Di Pantura, di Pantai Selatan gitu kan, pas naik dari Pangandaran ke Dieng, ini nggak ada masalah sama sekali gitu. Terus juga dipakai belok-belok, ngehantem beberapa ngejluk yang agak kenceng juga, ini tas nggak lepas teman-teman. Jadi ya menurut gua ketika dipakai riding ya comfortability-nya, kenyamanannya ya oke gitu. Dipakai riding nyaman, dipakai packing nyaman, dibawa kemana-mana juga ya masih terbilang nyaman lah ya, karena tadi itu yang ini bisa dijadiin backpack, yang ini bisa dijadiin tas lempang gitu sih teman-teman. Nah, terus terakhir kita ngomongin soal durability ya, sebelum ke kesimpulan durability-nya kayak gimana. Jadi ini tas Renowook yang 10 liter ini udah gue pakai sekitar 1 tahun ya. Sebenarnya emang nggak sering-sering juga, cuman kalau misalnya ke Bandung ini gue sering pakai buat bawa jas hujan gitu, biar tas punggungnya nggak terlalu berat. Nah, ini secara bahan yang atas ini kuat banget sih ya teman-teman. Masih belum ada tanda-tanda ngeleteknya. Terus juga secara jahit-jahitan kemarin bawa ke Dieng gitu kan, ini juga yang 10 liter sering gue bawa sampai muatannya metet gitu ya, banyak banget, padat banget gitu ya. Ini jahitan-jahitannya masih kuat sih, jadi untuk durability kayaknya masih nggak ada masalah ya. Terus hook-hook kayak gininya juga, iketan-iketannya masih oke. Ininya juga bahan pengait ini, bahannya cukup tebal, nggak ada masalah. Jahitan-jahitan di talinya juga sampai saat ini sih nggak ada masalah ya, gue pakai itu nggak ada tanda-tanda jahitannya lepas gitu, atau plastiknya mulai pudar atau mulai melemah gitu tuh belum ada sih teman-teman untuk setahun ini. Jadi secara durability kekuatannya masih oke. Nah terus durability ketika hujan-hujanan gimana nih gitu kan, ini judulnya waterproof ya gitu. Ini nyambung juga ke kenyamanan sih yang tadi. Jangan sampai nih udah packing rapi-rapi gitu kan, bawa barang banyak, baju banyak, kena di jalan kena hujan, pas nyampe penginapan baju ganti pada basah gitu. Kan itu nggak asik banget ya. Nah untungnya ini yang 10 liter ini udah teruji lah ya, di video review sebelumnya udah gue jelasin kalau ini reviewnya aman. Nah yang 20 liter juga sama teman-teman. Jadi waktu kemarin ke Dieng itu gue pakai sempet ada hujannya ya lah ya, tapi hujannya bukan hujan yang gede banget sih, hujan ringan lah. Itu aman banget teman-teman. Jadi emang baju dalamnya tuh, baju di dalam ini gue plastikin lagi ya biar aman gitu kan. Nah tapi pas nyampe hotel gue buka, ini plastiknya tuh nggak ada tanda-tanda basah sama sekali teman-teman. Bahkan tasnya tuh sampai udah basah, udah kotor, isinya lumpur cipratan semua gitu ya. Ini dalamnya masih aman aja teman-teman, masih bersih juga. Terus yang 10 liter juga kemarin terakhir gue pulang dari Bandung itu kena hujan gede banget. Ini tetap dalamnya aman teman-teman, nggak tembus sama sekali gitu ya. Paling catatannya adalah kalau misalnya hujannya segede itu dan cuacanya sedingin itu, paling di dalam ini agak di dalam kompartemen utama ini ada sedikit embun-embun dinginnya lah. Dan ya gue rasa itu wajar kalau ada embun dingin karena kehujanan yang gede banget sih ya. Cuman nanti nggak basah sama sekali untuk yang kompartemen utama gitu ya. Karena kalau yang kompartemen sleting ini ya dia water repellent doang sih. Bisa dibilang waterproof enggak juga, karena tetap tembus gitu ya. Cuman tembusnya nggak yang lebay sampai banjir gitu ya. Ini tembus tetap cuman tembus kayak ya gimana sih, plastiknya jadi basah gitu kan, jadi kayak basah biasa aja, nggak sampai banjir kayak gitu. Tapi gue nggak nyaranin dia buat temen-temen naruh barang elektronik atau barang-barang yang penting atau barang-barang yang non waterproof di kompartemen atas ini. Jadi lebih baik taruh di kompartemen utama aja. Oke teman-teman, kita pada akhirnya masuk ke kesimpulan ya soal Renowook 20 liter dan 10 liter ini gitu ya. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan gue bisa bilang ini sangat-sangat worth it sih, dengan harga yang bawah ini kemarin gue dapet 400.000 lagi diskon, dan yang atas ini dulu 300 sekian lah ya, 300 gede hampir 400 juga gitu. Jadi dengan total let's say 800.000 teman-teman dapat tas kapasitas 30 liter yang secara penggunaannya praktis, durability,
nyaman dipakainya, waterproofnya aman gitu ya, looksnya rapih gitu. Dan kalau mau dipakai touring ya emang aman banget sih. Paling cuman teman-teman perlu nambahin tali roper ini gue pakai yang dari merek keluaran Kambing Gunung ya. Ini 40.000 kalau nggak salah roper kayak gini, dan ini bahannya asli bagus banget ya teman-teman, tebal, dan dipakai buat touring ke Dieng kemarin nggak melar sama sekali, belum melar lah istilahnya. Jadi ya menurut gua dengan setup seperti ini teman-teman udah dapet yang enak banget lah gitu, dan terjangkau juga gitu. Karena kan kalau misalnya kita bandingin sama yang beneran propernya gitu kan, kayak misalnya Kriega atau SW Motek dan lain-lain, ya itu kan harganya lumayan juga ya teman-teman. Kalau ini kan ya harganya bisa dibilang murah meriah, kere hore, tapi secara fungsi dapet gitu. Dan gue makainya pun mau sering dipakai nggak masalah, mau jarang dipakai pun ya nggak rugi-rugi amat gitu loh. Jadi yang penting gue butuh, gue pakai, bisa perform oke, ya udah nggak ada masalah lagi di situ gitu. Terus untuk kekurangannya sih ya gua rasa itu tadi teman-teman harus packingnya harus secara rapih ya, nggak bisa kempes di salah satu sisi doang karena nanti si pengikatnya bisa jadi kendor. Terus paling di sini sih teman-teman, kalau di R25 ya, karena dia pengaitnya kayak gini bentukannya yang ngikat kerangka. Nah ini kontak body nih, nah ini dia bikin lecet-lecet gitu sih gitu. Cuman ini kayaknya nggak masalah, bisa dikumpul lagi nanti. Dan ini tergantung motornya lagi, balik lagi ke motornya temen apa gitu. Kalau misalnya pengitnya kayak gini juga modelannya yang nempel ke body, ya lama-lama akan baret gini. Cuman kalau misalnya nggak ngikat ke body ya harusnya aman sih ya gitu. Jadi gitu sih ya teman-teman, review soal Rhino-Walk 20 liter dan disusunin lagi sama yang 10 liter gitu ya. Jadi compact atas bawah 20 10. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gua akan coba jawab dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.